Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi bersama Anto. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Death Train yang baru saja rilis di tahun 2021 ini guys. Film ini menceritakan tentang seorang nabi yang baru saja kabur dari penjara. Namun dalam pelariannya itu, ia malah bertemu dengan sekelompok kanibal pemakan manusia. Tanpa berlama-lama sobat, langsung saja kita ke alur ceritanya. Semonggo. Terlihat seorang pria yang sedang berlari menuju ke sebuah telepon umum. Pria ini bernama Brandon. Ia seorang narapidana yang baru saja kabur dari dalam penjara. Nampak ia sedang menghubungi seseorang yang berjanji untuk menjemputnya. Still coming, right? Setelah menelpon, Brandon kemudian menunggu sambil menghisap sebatang rokok. Tak berapa lama kemudian kawannya pun datang. Kawannya itu bernama Angela dan seorang lagi yang bernama Clarence. Mereka berdua adalah kawan lama Brandon sewaktu mereka masih berandal dahulu. Angela lalu memberikan pakaian baru kepada Brandon untuk mengganti pakaian tahanan yang masih dikenakannya. Setelah berganti baju, mereka kemudian menuju ke rumah pelarian mereka yang terletak jauh di tengah hutan. Rumah yang mereka tuju ini berada di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh orang lain, sehingga cocok bagi Brandon yang saat ini tengah menjadi buronan polisi. Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di tempat tujuan mereka. Tak ada satupun rumah di sana, kecuali rumah yang mereka tuju. Rumah itu terlihat sudah sangat tua dan rapuh. Mereka akan tinggal beberapa minggu di rumah itu, sampai situasi benar-benar aman bagi Brandon, karena saat ini polisi tengah gencar-gencarnya mencari Brandon. Kemudian mereka mengambil senjata dari dalam tong rahasia, tempat di mana mereka menyimpan senjata rahasia mereka dahulu sewaktu masih berandalan. Clarence mendengarkan siaran radio sambil minum minuman keras, di mana saat itu tersiar kabar tentang pelarian Brandon. Hey Brandon, you're famous, man. Sedangkan Brandon dan Angela mengobrol di lantai atas. Brandon kemudian menemui Clarence yang sedang mabuk. Hey, I said I don't want to know about it. You're out now. Tak terasa malam pun tiba. Di saat mereka bertiga tertidur dengan pulas, Brandon tiba-tiba terbangun oleh suara teriakan wanita yang meminta tolong. Brandon kemudian keluar rumah untuk mencari sumber suara tersebut, dan Brandon mendapati sekelompok orang yang sedang menyiksa seorang wanita. Nampaknya mereka adalah kelompok pemuja setan yang sedang mengorbankan nyawa manusia dalam ritual mereka. Brandon kemudian menembak orang yang tengah bersiap memenggal kepala wanita itu, dan tembakan itu mengenai tangannya. Kelompok itu pun membatalkan ritualnya dan kemudian mengejar Brandon. Ketika berlari, Brandon berpapasan dengan wanita yang akan dijadikan tumbal itu. Wanita itu menyuruh Brandon untuk berlari karena mereka akan membunuhnya dan memakan mayatnya. Brandon lalu berlari menuju rumah untuk membangunkan kawan-kawannya. Brandon berhasil membangunkan Angela, namun tidak dengan Clarence, karena kelompok itu sudah berada di depan Clarence yang sedang tidur. Mereka kemudian menangkap Clarence, sementara Brandon dan Angela berlari menuju ke mobil mereka. Brandon sempat kesulitan membuka pintu mobil itu, dan setelah berhasil masuk ke dalam mobil, ternyata mobil itu tidak mau menyala. Sementara itu, kelompok kanibal itu sudah ada di hadapan mereka. Bahkan salah seorang di antaranya menyiramkan bensin dan bersiap membakar mobil mereka. Brandon dan Angela berhasil keluar dari dalam mobil, lalu mereka berlari ke dalam hutan. Namun seseorang berhasil memukul mereka hingga pingsan. Saat sadar, ternyata hari sudah pagi. Brandon mendapati dirinya telah terikat di sebuah meja. Brandon berusaha menjatuhkan korek api yang ada di saku celananya, kemudian membakar tali yang mengikat tangannya. Namun seseorang masuk dan kemudian mengambil korek api itu. Ia lantas menyerahkan korek api itu tepat di bawah kemauan Brandon untuk menyiksanya.
Brandon berteriak kesakitan, namun tetap berusaha keras untuk membuka ikatannya. Dan setelah berhasil membuka ikatannya, Brandon pun langsung menghajar orang itu. Tak berhenti sampai di situ, Brandon lalu mengambil sepotong kayu dan menancapkannya tepat di mata orang itu. Lalu temannya masuk dan ia kaget melihat Brandon sedang menganiaya temannya. Ia pun lantas balik lagi keluar ruangan itu. Ternyata ia balik lagi sambil membawa sebilah kapak dan langsung menghujamkannya ke arah Brandon, namun meleset dan mengenai kawannya sendiri. Ia kemudian berlari keluar, namun Brandon mengejarnya dan menghujamkan kapak itu tepat di punggungnya. Brandon lalu menyeret mayat orang itu ke dalam kamar. Brandon pun kemudian pergi mencari kawan-kawannya sambil menahan sakit di kemaluannya, dan ia menemukan Clarence yang tengah disantap oleh kelompok kanibal itu. Brandon pun langsung mengeksekusi kanibal itu dengan kapaknya. Ternyata Clarence masih hidup walaupun tangannya telah putus dan mengeluarkan banyak darah. Karena tak ada harapan lagi baginya, Clarence kemudian menyuruh Brandon untuk segera menemukan Angela. Dan tak lama kemudian Clarence pun mati. Brandon dengan berat hati meninggalkan tubuh Clarence yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Brandon kemudian menuju ke tong rahasia tempat ia menyimpan senjatanya. Tak disangka seorang anggota kelompok kanibal itu datang menghampiri dari arah belakang. Brandon pun refleks menembaknya. Ternyata orang itu belum mati. Brandon lantas memaksanya mencari tempat untuk bersandar. I can do whatever the fuck I want. Dengan meletakkan pistol tepat di kepalanya, Brandon kemudian memaksa orang itu untuk mengatakan di mana Angela berada. Setelah diberitahu tentang keberadaan Angela, Brandon kemudian merobek perut orang itu dan menjejalkan isinya ke mulutnya. Brandon lantas menuju tempat di mana Angela disekap. Di sana, Brandon menemukan pintu rahasia di atas tanah, di mana ia mendengar suara tangisan yang tak asing lagi, suara tangisan Angela. Lalu Brandon menyamar sebagai anggota kelompok kanibal itu dengan cara memakai seragam kelompok itu. Brandon lantas bergegas menuruni lubang itu. Di sana ia mendapati dua orang yang sedang antri untuk menggilir Angela. Brandon pun tanpa pikir panjang lalu membuka topengnya dan kemudian menembak orang berkepala botak itu yang sedang mengangkai Angela. Melihat itu, teman si botak berusaha kabur, namun Brandon berhasil menggagalkannya. Brandon pun kemudian menembaknya berkali-kali untuk melampiaskan amarahnya. Ternyata si botak belum mati. Ia berusaha meraih senjatanya, namun Brandon menggagalkannya. Brandon kemudian mengirim si botak ke akhirat dengan menembak tepat di kepalanya. Brandon pun kemudian menolong Angela, dan Angela tampak sedih saat tahu Clarence telah mati. Clarence is dead. Brandon pun memeluk dan menenangkan Angela, dan setelah Angela merasa tenang, mereka pun bergegas meninggalkan lubang itu. Mereka menuju ke tempat di mana Clarence meninggal. Angela nampak marah melihat kematian Clarence. Ia kemudian mengambil sebilah kapak. Brandon meminta kapak yang dibawa Angela dan menyuruhnya menunggunya di situ. Ia kemudian menemui orang yang tadi disiksanya. Brandon bertanya berapa orang di kelompoknya. Orang itu menjawab bahwa jumlah kelompoknya amat banyak dan akan segera datang kemari sambil tertawa mengejek Brandon. Brandon yang kesal kemudian membacok kepala orang itu dengan kapaknya. Tindakan Brandon itu dilihat oleh 3 orang anggota kelompok itu yang ada di atas bukit. Mereka kemudian turun dan mencari Brandon. Mereka memanggil kawan-kawan mereka yang ada di rumah itu, namun tidak ada jawaban. Dan mereka pun kaget saat melihat kawan mereka telah mati di rumah itu. Di tengah kekagetannya, Brandon muncul sambil membawa potongan kepala kawan mereka, kemudian melemparkannya ke arah mereka. Brandon lalu melemparkan kapaknya dan tepat mengenai dada orang yang sedang memegang senjata. 2 orang anggota lainnya berlari ketakutan
namun Angela menembaknya dari lantai atas. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur. Sementara itu Brandon berusaha menghabisi lawannya, namun ternyata pria itu sangat kuat dan berusaha menyerang balik Brandon. Hingga pada suatu kesempatan, pria itu berhasil menindih tubuh Brandon. Dia berusaha menancapkan sebuah linggis ke dada Brandon, namun Brandon menahannya. Ujung linggis itu sudah mulai merobek kulit dada Brandon. Di saat itulah Angela datang dan langsung mengayunkan kapaknya ke punggung pria itu. Angela menyuruh Brandon untuk mengejar anggota yang kabur tadi. Sementara ia sendiri dengan bengis kemudian membacok kemaluan pria itu. Sementara itu, Brandon masih berusaha mengejar pria yang kabur tadi. Akhirnya, Brandon bisa menghentikannya dan kemudian menusuknya dengan linggis yang ia bawa. Sesaat setelah itu, Brandon merasakan sakit pada dadanya yang terkena tusukan linggis tadi. Ia kemudian memeriksa lukanya, kemudian melepaskan ikat pinggangnya. Brandon membakar kepala ikat pinggangnya, kemudian menempelkannya pada luka yang dideritanya. Sesaat kemudian, Brandon melihat kelompok kanibal itu berjalan melewati hutan. Brandon pun segera berlari menemui Angela. Mereka pun kemudian membuat jebakan untuk menyambut kelompok kanibal itu. Dan akhirnya kelompok kanibal itu pun datang. Mereka terkejut melihat mayat kawan mereka tergantung di lantai atas. Sementara itu, anggota yang disekap itu meminta tolong pada kawannya untuk membebaskannya. Help me! These niggers are crazy! Dua orang di antara mereka kemudian mencoba masuk melewati pintu belakang. Mereka kemudian menembaki Brandon dan Angela secara ngawur saja hingga mengenai kawan mereka sendiri. Brandon dan Angela balas menembak dan dapat mengenai mereka dengan mudah. Namun anggota yang lainnya datang membantu. Terjadilah baku tembak yang sangat seru di antara mereka. Seorang anggota berusaha menerobos lewat ruangan tengah, namun begitu membuka pintu, ia ditembak mati. Satu anggota lagi tertembak dan senjatanya meletus mengenai temannya sendiri. Sementara itu, Angela nampak tertembak pada perutnya. Angela dan Brandon kemudian keluar dari ruangan itu. Saat salah seorang dari kelompok itu mengejarnya, Brandon langsung menusuk kepala orang itu dengan linggis. Kini tinggal pemimpin kelompok kanibal itu saja yang tersisa. Ia bernama Celtus. Sementara itu, Brandon dan Angela tampak berlari masuk ke dalam hutan. Sedangkan Celtus tampak sedang bersiap mengejarnya dengan sebuah senapan. Brandon dan Angela terus berlari masuk ke dalam hutan dan berharap Celtus tidak mengejarnya lagi. Mereka kemudian berhenti karena luka Brandon yang nampak semakin parah. Brandon menyuruh Angela untuk pergi meminta pertolongan, sementara ia akan menunggu di situ. Run, Angie! Setelah kepergian Angela, Brandon memeriksa pistol yang dibawanya. Ternyata pelurunya telah habis. Sesaat kemudian, Celtus berhasil menemukan Brandon. Brandon menembak dengan pistol kosongnya yang membuat Celtus tertawa. Celtus kemudian menembak Brandon, namun meleset. Brandon kemudian memukul lengan Celtus hingga senjatanya terlepas. Mereka kemudian bergulat untuk memperebutkan senjata Celtus. Dalam pergulatan itu, Brandon berhasil menggigit wajah Celtus yang membuat mata kiri Celtus cedera. Namun Celtus kembali menyerang Brandon dan kali ini berhasil menodongkan senjatanya ke dada Brandon. Brandon yang sudah tak berdaya hanya mampu menunggu detik-detik kematiannya. Namun di saat yang genting itu, Angela ternyata kembali ke tempat itu dan kemudian menembak punggung Celtus hingga Celtus pun tewas. Dan berakhirlah cerita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.